Untuk soal yang nomor ini, kan ada batang tak bermassa ya, panjangnya 2R, terus dia bisa muter di sekitar sumbu vertikal melewati pusatnya, seperti yang ada di gambar. Sistemnya berputar dengan kecepatan sudut omega. Nah, terus masanya itu secara simultan ditarik sejauh R/2 mendekati sumbu oleh gaya yang arahnya sepanjang batang. Nah, ini kita tulis dulu, diketahuinya. Massa mula-mula adalah, ada dua kan masanya, si M dan juga M gitu. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan, massa yang pertama itu sama dengan M ditambah M, atau nanti hasilnya berarti 2M. Nah, setelah itu massa kedua juga sama kan, massanya nggak berubah, berarti massanya juga 2M. Mula-mula jaraknya itu R, bisa dilihat di gambar. Nah, nanti jarak kondisi keduanya menjadi setengah R atau R/2 katanya. Lalu omega pertama atau kecepatan sudut pertama itu omega. Yang dicari adalah kecepatan sudut keduanya itu berapa. Nah, ini bisa kita gunakan persamaan untuk kekekalan momentum sudut. Momentum sudut itu L pertama sama dengan L kedua, di mana rumus momentum sudut ini adalah I dikali omega atau momen inersia dikali kecepatan sudutnya. Berarti I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. I-nya kita ubah menjadi MR kuadrat ya. Jadi M1 R1 kuadrat dikali omega 1 sama dengan M2 R2 kuadrat dikali omega 2. Setelah ini tinggal kita substitusi, M1-nya adalah 2M, R1-nya adalah R, dan omega 1-nya omega. M2-nya 2M, R2-nya setengah R. Jangan lupa dikuadratkan, lalu dikali omega kedua. Habis ini bisa kita coret 2M-nya di ruas kiri dan di ruas kanan. Setelah itu bisa kita lanjutkan perhitungannya, berarti R kuadrat dikali omega ini sama dengan setengah R dikuadratkan, jadinya seperempat R kuadrat dikali omega kedua. Nah, di sini juga bisa kita coret nih R kuadratnya. Sehingga kalau misalkan kita cari omega 2 kan ya, mau kita cari tadi, omega 2 ini sama dengan, maksudnya 4 ya, 4 omega. Jadi hasilnya 4 omega, jawabannya yang E. Lalu untuk soal yang ini nggak usah ngitung sebenarnya ini teori ya, sebab akibat. Di sini katanya sebuah silinder berlubang memiliki momen inersia yang lebih besar dari silinder pejal. Benar atau salah ya? Kita cek nih. Momen inersia untuk silinder berlubang itu adalah MR, tipe nih. Momen inersia untuk silinder berlubang ini sama dengan MR kuadrat. Nah, sementara untuk silinder pejal, momen inersianya adalah setengah MR kuadrat. Di sini juga kita bisa lihat bahwa yang silinder berlubang itu kan berarti nilainya lebih besar ya dibandingkan dengan si silinder berlubangnya lebih besar dibanding dengan silinder pejalnya. Ini nilai momen inersianya. Berarti ini pernyataan yang di atas ini benar gitu. Sekarang kita cek nih akibatnya. Untuk memberikan percepatan sudut pada sebuah benda berlubang diperlukan tenaga yang lebih banyak gitu. Nah, kita cek. Percepatan sudut itu berhubungan dengan momen inersia dan juga momen gaya ya. Jadi konsepnya adalah ketika suatu momen inersia itu lebih besar, tadi kan momen inersianya besar ya yang di atas, maka si momen gayanya juga akan lebih besar. Kan kita tahu kalau misalkan momen gaya itu sigma tau sama dengan inersia dikali percepatan sudutnya. Nah, kalau misalkan momen gayanya ini lebih besar, nanti yang akan terjadi adalah besar tenaga yang dibutuhkan itu akan lebih kecil, jadi berbanding terbalik. Sehingga jawaban yang akibatnya juga benar, tapi si pernyataan dan akibatnya itu tidak memiliki hubungan gitu. Jadi pernyataan benar sebab benar, tapi mereka tidak ada
kaitannya. Nah, nomor yang terakhir nih, di sini tentang momen gaya, ada batang XY beratnya, berarti W ya, 10 Newton, bertumpu di tembok X. Kalau soal kayak gini kan pasti kita pakai sigma tau sama dengan 0 dong, karena kesetimbangan nih. Sigma tau sama dengan 0, di sini gayanya, di sana kan ada gaya F. Membentuk sudutnya 60 derajat tapi terhadap normal, berarti terhadap si batangnya itu 30 derajat. Nah, sehingga F sin pakainya sudutnya 30 derajat. Dikali lengannya. Lengan dari si gaya F itu kan berarti panjang dari si titik Y sampai ke titik X. Nah, kita sebut aja panjangnya itu L ya. Kita nggak tahu lah panjangnya berapa. Lalu arahnya itu ini lagi. Arahnya kan searah jarum jam atau berlawanan. Kalau ditarik ke atas gitu kan berarti berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti negatif. Gaya satu lagi, itu ingat di sana ada berat. Beratnya 10 Newton, berarti ke bawah ada W dari pertengahan batang. Berarti W dikali setengah dari panjang batangnya ya. Karena searah jarum jam jadi positif. Jadi sama dengan 0, berarti kita bisa pindahin nih ruasnya. Setengah L dikali W sama dengan F sin theta dikali L. Ini bisa kita coret lah si L-nya. L-nya sama-sama dicoret. Terus kita lanjutin. Berarti sekarang setengah W sama dengan F dikali sin 30 derajat adalah setengah. Nah, sekarang juga berarti si setengahnya bisa kita coret, sehingga ternyata nilai F itu sama dengan nilai W. Nah, tadi kan di soal udah ada tuh nilai dari W-nya berapa. Nilai dari W-nya adalah 10,0, sorry. Nilai dari W-nya seharusnya nih 10,0 sama dengan F, sehingga berarti F-nya sama dengan 10,0 Newton. Gitu jawabnya.